Inilah Ngobras di Rasika. Ngobrol asik di Rasika. Apapun infonya, sampaikan ke Rasika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 88.9 FM Rasika Pekalongan untuk kita semua. Selamat siang kawan Rasika, dan selamat siang juga untuk Anda yang saat ini masih terus bersama saya Bagus AA di Ngobras, Ngobrol Asik di Rasika. Dan spesial untuk siang hari ini, Bincang Sehat bersama Rumah Sakit HA Zaki Junaid, yang siang hari ini kita akan ngobrol habis terkait dengan apa itu. Tapi yang jelas di studio siang hari ini sudah hadir Ibu Dr. Dewi Susilowati SPOG MKM, yang akan mengambil tema perbincangan kita siang hari ini adalah deteksi dini preeklamsia di masa kehamilan. Saya belum paham banget karena saya belum pernah hamil. Tapi yang jelas kita akan sapa dulu narasumber yang sudah hadir di studio siang hari ini, di studio Rasika, Dr. Dewi Susilowati. Selamat siang Ibu. Selamat siang Wah. Bapak. Selamat siang Bunda semua. Rasika. Sang hari ini agak sekedar kasih tahu ya bahwa Dr. Dewi ini ternyata juga terkenal di dunia TikTokers dan juga media sosial. Jadi cara ngobrolnya, cara bicaranya itu sudah oke banget. Ini penyiarnya juga kalah ini, lama-lama kalah. Yang jelas Bu Dewi, langsung saja ini kita tahu bahwa kehamilan ini salah satu masa yang penuh harapan dan kebahagiaan bagi setiap keluarga ya. Namun di balik itu biasanya terdapat beberapa kondisi yang perlu diwaspadai, ya kan? Karena dapat membahayakan ibu maupun janin. Salah satunya adalah yang akan kita bahas siang hari ini, yaitu preeklamsia. Sebetulnya apa sih dok preeklamsia itu dok? Nah, itu pertanyaan yang menarik ya. Jadi mungkin bahasa atau kata yang lebih sederhana selain preeklamsia apa itu? ya, jadi gini, preeklamsia itu kalau bahasa awamnya gini, tekanan darah yang tiba-tiba naik secara drastis ya, dimulai usia kehamilan 20 minggu. Ya. Jadi kalau mindsetnya gini, kematian ibu itu sangat tinggi karena preeklamsia, dan ini menyumbang 24%. Jadi Bunda semua harus tahu 24%? Iya, dari kasus kematian ibu di Indonesia. Terkait karena hamil ya? Terkait karena tekanan darah tinggi Tekanan yang darah meningkat tinggi. pada saat kehamilan. Sebenarnya bisa dideteksi dengan awal dari awal kehamilan. Gitu. Oh, seperti itu preeklamsia itu ya. Jadi tekanan darah yang tiba-tiba tinggi seperti itu ya. Ini kawan Rasika yang ingin berbagi pertanyaan atau mau tanya langsung dengan Dr. Dewi Susilowati, silakan Anda bisa bergabung di 085647731111. Dan siang hari ini juga sudah banyak sekali yang bertanya. Tadi sudah disampaikan talkshow-nya aja belum mulai, tapi ternyata pertanyaannya sudah yang masuk banyak sekali. Ini langsung saja nih, jadi kita langsung pada apa yang sering terjadi di masyarakat ya. Ini dok, saya hamil 7 bulan dan akhir-akhir ini kaki saya bengkak serta sering sakit kepala. Apakah ini tanda preeklamsia? Iya, jadi gini, mungkin saya secara singkat ya, sebelum kita menjawab semuanya, karena harus tahu tentang preeklamsia. Tadi kan tekanan darah yang meningkat tiba-tiba dideteksi, biasanya meningkat sejak umur kehamilan 20 minggu sampai dia 9 bulan ya. Nah, di sini pentingnya apa? Kenapa kali ini membahas itu? Karena kita harus tahu, Bunda semua harus tahu. Jika ada tadi pertanyaan pertama yaitu tentang bengkak ya. Jadi preeklamsia itu terjadinya karena ibarat kalau bahasa awamnya gini, ada akar kayak akar pohon ya, tapi dia tumbuhnya di ari-ari itu kayak akar pohon, tumbuhnya di rahim. Nah, pada preeklamsia itu akarnya itu tidak tumbuh dengan baik di rahim, sehingga dia itu pembuluh darahnya sempit. Pembuluh darah kayak selang ya. Padahal selang itu bisa mengalirkan oksigen untuk nutrisi untuk bayi, sehingga harusnya kan semua aliran darahnya lancar. Nah, itu terhambat, maka terjadi tensi yang sangat tinggi. Nah, seperti itu. Nah, tandanya apa? Salah satunya tekannya lebih dari 140/90 kalau di tensi ya. Kemudian dia bisa juga bengkak di muka, tangan, dan kaki. Ya, mual muntah, pandangan mata kabur. Kemudian yang sangat krusial itu bisa kejang sewaktu-waktu dan bisa meninggal. Waduh.
Itu makanya harus tahu. Waduh, Ya. bener itu dok. Banyak kejadian di Kabupaten Pekalongan ini meninggalnya karena preeklamsia baik di semua rumah sakit. Jadi Tapi sebetulnya penyebab dari misalnya apakah dia itu pasien yang mengalami preeklamsia itu punya riwayat darah tinggi juga nggak sih? tidak selalu. Tidak selalu. Jadi misalnya Yang misalnya kehamilan, normal-normal saja tiba-tiba ya, seperti itu bisa. ya, tapi yang beresiko memang sebelumnya pernah tensi tinggi, kan. Oke. Kemudian kehamilan kembar atau menikah usia lebih dari 40 tahun atau menikah terlalu dini seperti 15 tahun gitu ya. Itu juga bisa ya. Beresiko kegemukan, obesitas, Oh. penyakit diabetes, Mm-mm. penyakit hipertensi sebelumnya itu beresiko. Jadi itu sangat luar biasa, harus kita harus kita tahu deteksi ini. Nah, Oke. pertanyaan menginjak pertanyaan pertama tadi apa? Iya. Kenapa termasuk tanda-tanda preeklamsia ya? Betul. Kaki saya bengkak dan Mm-mm. sering sakit kepala. Nah, Kalau biasanya kalau tensi tinggi kan sering sakit kepala ya. Iya. Tapi ini juga disertai dengan kaki bengkak. iya. Jadi nanti untuk tahu itu apa preeklamsi kaki bengkaknya itu kita harus tensi dulu. Kalau tensinya 140/90 ada Mm-mm. peningkatan cek laboratorium urin protein ya. Oke. Kemudian terjadi bengkak di kaki, muka, tangan, itu Mm-mm. harus waspada dengan preeklamsia. Apakah itu preeklamsia? Ya, itu bisa beresiko terjadinya preeklamsia. Karena bisa terjadi dari awal kehamilan sampai nanti 9 bulan atau 7 bulan menginjak masuk ke 9 bulan. Ya. Itu juga bisa terjadi. Awalnya nggak apa-apa, tapi tiba-tiba naik tensinya langsung tinggi, Mm-mm. kaki bengkak gitu. Kenapa ya kondisi ini bisa berkembang begitu cepat dok? Ya, karena kehamilan itu kan ada plasenta Walaupun tumbuh. awal-awalnya aman nih, Iya, awal-awalnya aman gitu kan. Yang kembali ke logika tadi, yaitu kalau bahasa awamnya plasenta seperti akar. Hmm. Pada pasien yang preeklamsi itu akarnya tidak tumbuh dengan baik di dalam rahimnya. Oke. Jadi dia nggak bisa menyuplai aliran darah ke janinnya. Mm-mm. Jadi pembuluh darah sempit. Akhirnya kan bisa tersumbat, gitu ya. bisa meningkat. Gitu. Oke. Ada nggak sih dok kesalahan paling fatal yang sering dilakukan ibu hamil terkait tekanan darah tinggi ini saat kehamilan dok? Maksudnya yang fatal bagaimana? Ya misalnya saja yang membuat malah justru orang itu membahayakan diri sendiri dan juga janinnya karena mungkin kultur budaya, Ya. saran dari orang tua atau Ya, dari ya. tetangga atau siapapun itu Ya. yang malah justru fatal. Ya, terkadang gini, pada tensi tinggi kaki bengkak, biasa bengkaknya bengkak karena kecapean gitu kan. Mm-mm. Biasa mungkin saya kurang tidur, tensinya tinggi, padahal kalau udah menginjak tensi 140/90 kaki bengkak, segera periksakan ke vaskes terdekat dulu. Batasannya berarti 140/90 itu dok? Ya, terus ada kaki bengkak ya kan. Hmm. Kalau dan tanda pusing, nyeri kepala gitu kan, Oke. pandangan mata kabur, segera periksakan aja gitu. Itu harus Oke. segera, karena kalau dicegah sejak awal lebih bagus dibandingkan Iya ya. sudah terjadi gitu. Betul. Ada pertanyaan kedua nih dok. Istri saya sedang hamil anak pertama, usia 32 minggu. Tekanan darahnya naik saat kontrol. Apa yang harus kami lakukan agar tidak berbahaya? Oke. Iya. Suaminya ini yang tanya ini. Istrinya Iya. mungkin malu. Ya Bunda. Jadi gini, kalau tensinya mendadak 32 minggu kan udah masuk 8 bulan ya. Sebentar lagi persalinan ya. Oke. Nah, sebenarnya akan lebih baik dicegah sejak awal kehamilan. Jadi nanti boleh ke vaskes 1. Kita kan di semua vaskes sebelum ke rumah sakit ada yang namanya puskesmas ya, vaskes 1 ya gitu kan. Kalau misalkan di puskesmas itu kan udah jalan jejaring dengan rumah sakit. Kalau tensi tinggi, mereka sudah tahu prosedurnya, itu memberikan obat penurun tensi yang aman untuk wanita hamil ya. Oke. Kemudian habis itu diperiksa rutin, monitor rutin. Kalau memang tetap gitu ya. ada pandangan mata kabur dan segala macam, segera periksakan. Nanti akan dirujuk ke rumah sakit untuk kita juga bisa melakukan USG Doppler apakah ini berisiko terhadap terjadinya preeklamsi di 9 bulan dan seterusnya gitu. Banyak masyarakat yang menganggap pusing juga kaki bengkak saat hamil itu kan normal ya dok ya. Ya. Nah, kapan ini gejala seperti ini tuh sudah menjadi alarm bahaya, kira-kira apa sih? Jadi alarm bahaya kapan kita harus ke rumah sakit jika ditandai dengan tensi tinggi dengan kaki bengkak, kemudian muka sampai bengkak ya, kayak moon face gitu. Mukanya ikut bengkak. Iya, terus misalkan ada si ibu ini ternyata ditimbang berat badannya naik drastis ya. Ada yang namanya obesitas gitu kan ya. Iya. Dia punya riwayat diabetes, kemudian ada nyeri kepala hebat. Jadi nyeri kepala yang
yang nggak bisa hilang gitu kan. Terus kemudian pandangan mata kabur gitu kan. Muntah tanpa penyebab yang pasti, artinya bukan karena telat makan ya muntahnya, tiba-tiba mual muntah. Yang itu wajib jam berapapun 24 jam harus ke rumah sakit. Harus itu. Walaupun 32, jadi bisa konservatif dulu. Konservatif itu diberikan obat-obatan gitu. Lalu respon bisa pulang lagi, lanjutkan kehamilan gitu. Nah, Dok, sebetulnya usia muda atau justru usia yang terlalu matang yang lebih rentan terkena preeklamsia ini, Dok? Nullipara atau multipara, maksudnya gini, pada saat kehamilan awal itu usianya masih terlalu muda. Terlalu muda dan juga terlalu tua. Maksudnya gitu ya? Terlalu tua itu misalkan usia di atas 35 tahun atau 40 tuh baru hamil gitu kan. Itu resiko tinggi ya. Tinggi. Di bawah usia reproduksi misalkan 15 tahun, 17 tahun kan masih terlalu muda ya. Itu juga bisa beresiko. Jadi hati-hati dengan usia-usia segitu. Jadi harus sedang-sedang saja gitu ya, Dok? Ya kan pernikahan ini juga sekarang ini ya tidak siap secara mental juga, secara ekonomi dan lain-lain lah gitu. Iya, banyak faktor ya. Iya. Ada pertanyaan ketiga dari pendengar kita. Dok, saya hamil 6 bulan dan pandangan mata kadang kabur disertai pusing kecuali melihat uang. Enggak ada. Melihat uang. Saya hamil 6 bulan, pandangan mata kabur disertai pusing. Apa kondisi ini normal atau tanda preeklamsia? Salah satu tanda preeklamsia kalau ditandai dengan pandangan kabur, nyeri kepala, harus ditensi. Kalau tensinya naik, ya itu berisiko ke sana. Tanda preeklamsia salah satunya itu. Iya. Kalau dirawat sampai berapa hari sih, Dok? Kalau usia kehamilannya masih 7 bulan, 6 bulan dan mungkin belum 9 bulan, itu 2 hari. 2 hari cukup ya. Jadi nanti turunkan tensinya gitu kan. Minimal 2 hari. Seandainya turun misalkan di bawah 140, tidak keluhan nyeri kepalanya hilang, boleh pulang lagi, monitor ketat, nanti kan dimonitor ya. Kalau misalkan mendekati 9 bulan kan 2 minggu sekali kontrol ya gitu. Jadi penapisan untuk preeklamsi ini kita bisa lakukan dari trimester 1, 2, dan 3. Trimester 1 kan usia kehamilan dari sampai 12 minggu ya. Trimester kedua 12 sampai 28. Trimester ketiga 28 sampai 40 minggu gitu. Dok, kalau orang hamil itu kan butuh vitamin yang banyak, makan yang banyak misalnya. Ini tapi bertentangan nih dengan preeklamsia yang harus menurunkan kondisi tensi yang tinggi gitu kan. Ada tips nggak, Dok? Tipnya gini, karena preeklamsi itu adalah multifaktorial penyebabnya dan memang harus kita cegah, otomatis kan tensinya sangat tinggi. Kita tahu bahwa tensi tinggi itu kita harus mengurangi makanan yang terlalu asin ya kan. Contoh gini, bukan hanya terlalu, jadi boleh nggak makan asin? Ya boleh, tapi nggak terlalu asin banget ya. Contoh makanan kaleng, makanan junk food ya, kayak berbentuk makanan yang berbumbu, yang makanan yang terlalu asin banget, itu tuh bisa kita kurangi sebenarnya untuk mencegah itu. Terus makanan yang mengandung kolesterol tinggi ya, misalnya contohnya telur kental dan lain-lainnya. Tapi justru kita harus banyak makanan sayur-sayuran, buah-buahan, kacang-kacangan. Nah ini gitu yang susah, Dok. Biasanya sukanya yang gurih-gurih dan asin-asin, pedas-pedas gitu kan, seblak gitu kan, sate gitu. Kalau bapak nggak apa-apa, Pak. Gitu Karena ya? kalau wanita hamil kan kita hanya punya waktu 1 sampai 9 bulan kan ya. Mungkin lebih baik menunda dulu sampai kondisinya bagus gitu, akan lebih baik dihindarin gitu. Iya. Sebetulnya semua orang yang hamil itu wajib screening preeklamsia nggak sih, Dok? Atau hanya karena ibu hamil yang punya tensi tinggi saja? Jadi kalau di fase ke-1 tuh ada buku pink ya. Semua pasien itu kasih yang buku pink gambarnya ya. ibu hamil sama anak itu ya. Mungkin Bapak kalau punya istri ada buku pink dulu hamil. Saya gitu. belum, Dok. Oh, belum. Maaf. Belum 5. Belum 5 ya. Ya. Jadi kalau yang sudah menikah punya anak hamil itu dibagiin buku pink. Di situ ada lembar di halaman itu ada lembar kriteria penapisan screening preeklamsia. Jadi ada 9 faktor sama 7 faktor itu. Nah, itu ada salah satunya kata-katanya adalah tensi tinggi, nyeri kepala. Jadi nanti ada di checklist nih sama dokternya, sama bidanya gitu kan. Kalau misalkan ada lebih dari sesuai ini tidak memenuhi syarat, misalkan ada 5, ada ini ada 2 dari 5 tanda itu nanti masuk kriteria harus dirujuk ke rumah sakit gitu ya. Atau mungkin dari 97 itu ada yang masuk kategori itu juga nanti ada kriterianya. Sebenarnya itu ada. Cuman bunda semua terkadang itu
buku itu cuman buat tentengan ya. Iya, tidak diapa-apain. Iya. Kalau ketemu saya, ayo Bu kita belajar bareng Bu, kita buka ya. Udah ngantuk duluan Dok, saya ngantuk Dok. Baik, kita masih banyak pertanyaan Dok yang akan kita sampaikan sama dokter, tapi kita simak dulu pesan-pesan berikut ini. Rasika FM. Di balik setiap tindakan medis, ada harapan yang besar. Di sini, di Rumah Sakit H.A. Zaki Junaid, kami berdedikasi untuk memberikan yang terbaik bagi setiap pasien. Sejak mulai beroperasi pada 31 Desember 2010, Rumah Sakit H.A. Zaki Junaid telah berkomitmen untuk menyediakan layanan kesehatan yang berkualitas dengan mengedepankan profesional, ramah, islami, mutu, dan amanah yang berfokus pada peningkatan mutu dan keselamatan pasien. Terletak di Jalan H. Ahmad Junaid, Buaran Radenan, yang merupakan lokasi strategis di Kota Pekalongan dan berbatasan langsung dengan Kabupaten Pekalongan, kami hadir untuk memberikan pelayanan kesehatan terbaik bagi masyarakat Pekalongan dan sekitarnya. Berlokasi di tengah kawasan pondok pesantren, Rumah Sakit H.A. Zaki Junaid menawarkan suasana Islami yang unik. Kehadiran pesantren di sekitar rumah sakit memberikan sentuhan spiritual yang memperkaya pengalaman perawatan kesehatan, di mana nilai-nilai keislaman dan pelayanan kesehatan berjalan beriringan. Rumah Sakit H.A. Zaki Junaid terus berupaya untuk menjadi pilihan utama dalam perawatan kesehatan dengan memberikan pelayanan terbaik sesuai dengan misi kami, menjadi rumah sakit pilihan utama masyarakat. Pengakuan sebagai rumah sakit dengan akreditasi KARS paripurna adalah bukti dari kualitas pelayanan kami. Penghargaan ini merupakan hasil dari kerja keras dan dedikasi seluruh tim Rumah Sakit H.A. Zaki Junaid dalam memberikan pelayanan yang terbaik. Instalasi gawat darurat 24 jam siap melayani Anda setiap saat dengan tenaga medis yang profesional dan peralatan yang sesuai standar untuk menangani berbagai kondisi darurat. Didukung oleh armada ambulan yang selalu siaga 24 jam, kami memastikan penanganan darurat cepat dan efisien, membawa pasien dengan aman ke rumah sakit. Selain itu, kami juga memiliki layanan jemput pasien gratis 24 jam. Unit perawatan intensif atau ICU kami dilengkapi dengan peralatan medis yang sesuai standar dan tenaga ahli untuk menangani pasien dengan kondisi kritis. Fasilitas rawat inap kami dirancang untuk memberikan kenyamanan maksimal kepada pasien dengan kamar yang bersih, nyaman, dan layanan perawatan penuh kasih dari tim medis kami. Kami menawarkan berbagai pilihan fasilitas rawat inap, mulai dari kelas 3 yang terjangkau hingga kelas superior yang nyaman dan eksklusif. Setiap kelas dirancang sesuai dengan ketentuan dari Kementerian Kesehatan. Instalasi bedah sentral atau IBS kami memastikan prosedur bedah yang aman dan efektif dengan ruang operasi steril dan tenaga ahli yang berpengalaman. Kami juga menyediakan layanan gizi yang terjamin kualitasnya dengan menu sehat yang disesuaikan untuk mendukung pemulihan pasien. Bagi Anda yang memerlukan perawatan intensif, layanan pendaftaran rawat inap di Rumah Sakit H.A. Zaki Junaid juga mudah dan cepat. Petugas kami akan memandu Anda melalui setiap langkah proses administrasi dengan jelas dan efisien. Poliklinik kami dilengkapi dengan berbagai spesialisasi, dari penyakit dalam, kebidanan, hingga pediatri. Didukung oleh dokter-dokter profesional, kami berkomitmen memberikan pelayanan kesehatan terbaik bagi setiap pasien dengan pendekatan yang ramah dan penuh
88,9 FM. Rasika Pekalongan. Inilah Ngobras di Rasika. Ngobrol asik di Rasika. Apapun infonya, sampaikan ke Rasika. Baik kawan Rasika, kita lanjutkan lagi bincang sehat bersama Rumah Sakit HA Zaki Junaid. Dan tentu saja bersama Dr. Dewi Susilowati yang masih terus menemani Anda sampai jam 12 nanti di studio. Dan kami ingatkan juga untuk Anda yang ingin mendapatkan layanan kebidanan dan kandungan di Rumah Sakit HA Zaki Junaid. Di situ ada layanan klinik laktasi, klinik ibu dan anak yang menerima KB, imunisasi bayi, klinik spesialis kandungan bersama Dr. Dewi Susilowati SPOG. Jadwalnya nih ya, untuk khusus Ibu Dewi di Senin, Selasa, dan Kamis jam 3:30 sore, Rabu dan Jumat jam 11 siang sampai dengan selesai, dan juga Sabtu pukul 5 sore. Terus juga ada layanan prenatal class, yoga dan penyuluhan kesehatan ibu hamil, layanan home care ibu dan bayi, layanan USG hanya Rp100.000, layanan MOW One Day Care, terus juga ada layanan jemput ambulan gratis untuk persalinan, dan juga ada gift cantik untuk persalinan termasuk foto newborn dan layanan video persalinan. Oke, baik, kita akan lanjutkan lagi ke pertanyaan berikutnya Ibu Dewi. Banyak sekali ini Ibu Dewi, ini laris sekali nih. Ibu Arin di Seragi. Selamat siang dokter. Dok, usia kehamilan saya 3 minggu, umur saya 40 tahun dan saya ada riwayat darah tinggi. Bagaimana caranya agar saya terhindar dari preeklamsia? Adakah makanan yang saya hindari? Oke, kalau makanan yang dihindari bisa dikirim ke Rasika nanti ya Bu ya. Sate gitu kan, seblak gitu kan. Itu kalau misalnya membuat tensi tinggi, silakan bisa dikirim ke Rasika. Silakan Ibu dokter. Iya, 3 minggu ya. 3 minggu ini ya Pak ya. Betul, 3 minggu usianya, Ibu dari 40 Seragi tahun. ya, Seragi ya. Iya, Seragi. Ibu Arin Saya di sapa Seragi. dulu ya Bu Arin ya, salam kenal ya, saya Dr. Dewi. Jadi gini, 3 minggu itu waktu yang masih muda ya, terlalu krusial. Jadi belum terbentuk janinnya, masih kantong kehamilan biasanya. Ibu bisa cegah Bu, selain dari makanan. Saya bahas dulu tentang screening awal. Oke. Nah, itu namanya dengan USG Doppler dari ukuran 11 umur kehamilan 11 minggu sampai 14 minggu, itu kita bisa deteksi. Jadi ada aliran darah arteri uterina atau arteri uterin yang ada di dalam kehamilan ibu itu bisa dideteksi. Tapi kalau sekarang kan kayak di Seragi mungkin ada USG di puskesmas ya, tapi kalau untuk lebih bagus lagi di rumah sakit, karena dia itu ada USG Doppler dan yang melakukannya dokter spesialis kandungan ya, bukan dokter umum gitu ya. Itu satu. Yang kedua, kalau memang tensinya mulai naik ya Bu, nanti ibu boleh dikasih obat-obatan untuk memperlancar aliran darah. Ya, untuk pencegahan. Itu biasanya di 14 minggu. Setelah itu nanti pola makannya tadi yang ditanyakan kan pola makan ya, evaluasi tensi tiap minggu atau tiap bulan, tiap ini harus selalu periksa ya, ANC rutin. Kemudian pola makannya yang tadi itu, hindari makanan yang terlalu asin banget. Bukan berarti nggak asin ya, tapi terlalu asin banget ya, kan bisa kadar kayak orang kita pedas juga ada level 1, level 2, level ya mungkin tuh level 0, antara 0 1 lah yang dimakan gitu kan. Terus makanan kemasan seperti produk-produk yang berbentuk bumbu kemasan, ya kan, kayak seperti mie instan yang berbumbu, itu hindari dulu Bun. Terus perbanyak makanan yang ini mengandung kalsium sama vitamin D ya. Dan juga seperti kayak ada sayur bayam kan kalsiumnya tinggi gitu kan. Kacang-kacangan juga bagus ya, dia protein tinggi gitu kan. Telur juga bagus ya gitu kan. Nah, kurangi makanan yang mengandung santan terlalu kental. Ya, kita orang Pekalongan kan padahal tahu ya. enak itu. Tahu enak sekali ya. Auto opor ayam. Iya, apalagi bentar lagi kan musim haid. Kurban. Iya, kurban. Idul Adha. Kalau ibu mau makan daging sapi boleh, tapi jangan daging kambing dulu ya. Jadi daging sapi tapi tanpa jeroan. Jadi dagingnya aja di sop daging gitu ya. Boleh lah. Justru aman gitu, ya. Aman. Tapi jangan terlalu asin. Jadi kalau masak mungkin disendirikan ya gitu kan. Gitu. Terus cemilan-cemilan yang mengandung kayak misalkan terlalu asin banget kan banyak nih. Wah, kalau orang Pekalong tuh kalau bilang kalau nggak asin nggak makan. Iya, betul. Gak enak. Asin, pedes gitu kan. Iya, kalau orang selatan kan pedes
manis. Kalau orang Pekalongan asin, pedes. Nah, gitu. Nah, itu Baik. dikurangin kadar asinnya ya, kalau bisa gitu. Bukan tidak berbumbu sama sekali, kasihan dong gitu. Oke. Nah, sekarang ini yang tanya bapak-bapak juga ada ya. Bapak Ahmad di Kedunguni. Dokter Dewi, apakah kehamilan dan persalinan berpengaruh pada kesehatan mata? Istri saya tadinya matanya normal, Dok. Dan sampai saat ini 2. Minusnya 2 maksudnya? Enggak, normal. Iya, betul. Setelah bersalin agak kabur dan ternyata minus. Kalau berkaitan bagaimana caranya menjaga kesehatan mata saat kehamilan dan setelah persalinan? Baik. Pak Ahmad di Kedunguni. Tetanggaan Tetangga nih, saya di Kedunguni juga ya Pak Ahmad. Iya. Jadi gini, kalau yang namanya miop atau minus 2 atau pandangan kabur, coba cek dulu misalkan itu pandangan kaburnya karena ada suatu tensi tinggi atau bukan. Jadi kalau misalkan pasca persalinan nih Bapak, nanti boleh periksakan ke dokter mata. Kaburnya kenapa? Apakah karena minus biasa atau karena memang kondisinya memang dari awal kehamilan sebenarnya sudah minus ya, atau mungkin ada tensi tinggi yang tidak terkontrol atau tidak terdeteksi pada saat ngeden nih. Kalau persalinan normal akhirnya ada pecah pembuluh darah mata gitu. Nah, kalau memang minusnya ini cek ke dokter mata aja. Kalau retinanya masih bagus, kemudian minusnya sedikit kan bisa pakai kacamata ya. Tapi kalau memang karena tensi tinggi itu harus dihindarin ya. Beberapa gitu ya? Jadi harus dikontrol rutin gitu. Kalau tipnya menjaga dari awal, ya otomatis kita harus banyak makan yang mengandung sayur-sayuran, buah-buahan kan juga bagus ya untuk mata, kayak wortel dan segala macamnya kan bagus ya gitu. Oke. Ada lagi nih. Ibu Fani di Kertijayan. Siang Dokter Dewi. Siang. Dok, untuk wanita usia 45 tahun apakah masih memungkinkan bisa hamil? Saat ini untuk menstruasi masih normal. Oke. Bunda belum punya anak atau sudah punya anak. Jadi gini, saya pengalaman punya pasien 45 tahun program hamil. Jadi alhamdulillah hamil di 45 tahun program hamil? Iya, karena lama dia kepraktekan di 45 tahun dia program, alhamdulillah hamil di 46 dia lahir. Baik. Bayangkan, jadi pada saat lahir kalau ketemu saya itu kayak kakek nenek ketemu om bareng sama cucunya ya gitu kan. Tapi nggak masalah kalau kondisinya bagus, nggak ada masalah gitu. Jadi harus dilihat dulu baik nggak kalau boleh hamil atau enggak. Kalau memang belum punya keturunan, sangat mungkin punya untuk chance untuk kesempatan untuk hamil. Tapi dengan program hamil yang baik, monitor ketat dan pemeriksaan ANC yang terpadu, artinya rutin gitu kan. Karena kalau kehamilan bukan hanya dari ibu toh, suami juga penyumbang sperma juga kan. Nah, kenapa nggak bisa hamilnya dari situ? Nah itu gitu kan. ya. Gitu. Ada pertanyaan lain. Dok, saya punya riwayat darah tinggi sebelum hamil. Bagaimana cara mendeteksi preeklamsia lebih awal supaya bayinya aman? Ya. Deteksi ya kayak tadi, lakukan pada trimester awal. Begitu hamil itu lakukan. Trimester awal itu 3 bulan pertama ya? Iya, sampai 3 bulan pertama itu kan pasti akan dinotis ya sama bidanya. Artinya apa? Dikasih buku pink, kemudian tensi, ada tensi, timbang, ya kan? Kemudian lingkar lengan, kemudian juga kita lihat cek protein urin sama pemeriksaan lainnya, lab lainnya. Jadi di awal itu kalau memang ada, akan ditanya dulu sama fase 1 sama kita semua orang kesehatan. Ibu, kehamilan berikutnya apa? Kalau ini kehamilan kedua ya, apakah ada tensi tinggi sebelumnya di sana enggak gitu? Kalau memang ada, berarti kan otomatis berisiko. Ya. Apakah ibu kan ditimbang juga nih? Nah, timbang itu termasuk kategori overweight ya. Nanti kalau jadi ada penghitungannya itu, ibu-ibu begini patokannya. Kalau misal tinggi badan dibagi berat badan dengan tinggi badan dikuadratkan ya, itu nanti akan ketemu hitungannya. Nanti ketemu itu berapa. Kalau dia hasilnya lebih dari 28,8 ya, indeksnya, dia termasuk overweight. Boleh di search di Google ya, cara ngitung IMT, indeks massa tubuh itu ya. Nah itu nanti itu beresiko. Jadi Bunda kondisinya gimana? Cara mendeteksinya? Timbang dulu berat badannya ya kan, termasuk kategori overweight atau obesitas, itu resiko tinggi. Satu. Yang kedua, ada nggak riwayat hipertensi sebelumnya? Perlu diobatin kan? Ya perlu itu kan. Terus yang ketiga, nanti di 3 bulan pertama kan pasti di 12 minggu ya, trimester kedua 12 minggu sampai 14 minggu misalkan akan ada pemeriksaan USG Doppler tadi dicegah. Oh ini resiko, oh ini enggak gitu ya. Ada nggak penyakit mendasari keturunan, misalkan penyakit hipertensi sebelumnya, penyakit ginjal, penyakit DM, itu juga resiko.
ada Oke. anak sebelumnya kembar atau enggak. Nah, itu kita bisa lihat gitu loh. Kalau Dicek tidak ada, semuanya ya. kalau nggak ada itu semua, ya kita mungkin ada mayem dulu ya, tapi tetap kontrol rutin karena bisa sewaktu-waktu terjadi pada trimester Iya. tadi 32 minggu. Betul. Gitu. Ya, bahasa orang awamnya ujuk-ujuk gitu ya. Iya. Dan kaki bengkak ya, kalau hamil ke awal, Iya. kaki bengkak muka, tangan, nah itu harus segera periksakan ke dokter. Betul, jangan-jangan preeklamsia ya. Iya. Dok, hasil pemeriksaan urin saya ada protein. Nah itu. Bidan bilang harus waspada preeklamsia. Apa maksudnya, Dok? Gitu. Ya mungkin penjelasannya belum sampai situ ya Bun kemarin ya sama Bu Bidanya. Jadi saya jelaskan lagi. Jadi gini, protein urin itu kan hasil kita periksa urinnya ya. Oke. Urin dari mana? Dari ginjal dong, gitu kan. Pengeluaran ceritanya ibarat kata kalau bahasa awam racun dalam tubuh kita dikeluarkan lewat urin. Iya. Gitu kan. Nah, ini kenapa terjadi protein urin positif kaitannya dengan preeklamsia. Kalau ada itu berarti itu adalah satu tanda gejala awal. Nah, bahaya, ya pasti bahaya. Tadi yang saya sebutkan kalau preeklamsi itu penyumbang dari kematian 24% sekitar ya di Indonesia. Jadi bisa kejang mendadak, bahayanya mungkin belum dijelasin. Bahayanya apa? Kejang mendadak. Kemudian hari-hari lepas sebelum waktunya karena tekanan Bisa ya, tinggi. Dok? Bisa di dalam. Jadi perutnya gembung. Oh, Kemudian gitu. bayinya meninggal di dalam, Waduh. ibunya kejang gitu. Oke. Nggak bisa kita prediksi. Jadi hati-hati Bunda kalau udah protein positif 3 atau positif 1 segera periksakan. Ya, tinggal tensinya. proteinnya berapa ini ya? Iya, kan ada Levelnya 1, 2, 3 gitu kan. Oke. Kalau Baik. masih bisa itu akan dikasih obat pelancar darah, kemudian dikasih obat penurun tensi Oke. supaya semuanya bisa stabil. Baik. Gitu. Dok, ibu saya dulu mengalami preeklamsia saat hamil. Apakah saya juga beresiko mengalami hal yang sama? Preeklamsia keturunan juga nggak sih, Dok? Genetik multifaktorial bisa. Jadi Oke. gini, multifaktorial itu pertama teori yang menyatakan bahwa dia itu ada kegagalan tadi kayak akar plasenta yang Iya. tidak bagus ya. Yang kedua, misal orang tuanya, bapaknya ada riwayat hipertensi, biasanya menurun kepada ibunya, anak yang perempuan. Nah, itu kan dideteksi dulu kalau ibunya pernah preeklamsi, anaknya itu ada riwayat tensi tinggi. Jadi riwayat tensi tinggilah yang bisa memicu terjadinya preeklamsi suatu saat. Oke. Jadi bukan ibunya ini pasien preeklamsi, anaknya akan preeklamsi, Ikut. bukan, tapi tensi ibunya tinggi, anaknya kemungkinan Ke tensi bawah tinggi, ya, karena tensi itu biasanya keturunan ya, Dok. Iya, Baik. gitu. Oke, Nabila di Kesesi. Saya pernah ngantar saudara periksa kehamilan di Dokter Dewi. Enak diajak konsultasi. Terima kasih ya, Dok. Oh, kasih. kirain tanya nih, ternyata Saya sudah nggak ada Wah. kesesi lagi, saya udah balik ke kota lagi Nah, ya. tuh Jadi kan. gimana? Salam ya Bunda ya, kalau mau ketemu di bisa di Junet baik. ya. Orangnya baik, bener. Ini orangnya baik sekali kok. Oke, baik. Sekarang pertanyaan berikutnya. Saya hamil kembar. Wow, kembar. Kembar Iya. 2 berarti ya? Kembar. Bisa 3, bisa 2 Pak. Bisa 3, bisa 2 ya. Kembar lah ya. Usia 28 minggu dan tekanan darah mulai naik. Apakah kehamilan kembar lebih rentan terkena preeklamsia? Jawabannya iya. Oh. Ya, karena Faktor penyebabnya apa, Dok? jadi gini. Kalau kembar, otomatis kan ari-arinya berbagi 2. Ya, Ya oke. kan logikanya. Ya. Padahal penyebab preeklamsia adalah ari-ari yang tidak menempel secara bagus di rahim. Jadi kan mensuplai oksigen ke bayi, nutrisi ke bayi kurang. Terganggu ya. Aliran darahnya yang harusnya selangnya kayak selangnya lancar gini, dia sempit, ya kan. Karena harus berbagi itu ya. Iya, apalagi itu bagi bayi 1 ya, apalagi bayi 2. Nah. Bisa nggak mungkin muncul akhirnya kerusakan zat-zat yang menyebabkan preeklamsia gitu kan, Oke. multi organ kemana-mana. Sangat mungkin. Jadi Bunda punya buku pink, coba buka halamannya, itu ada yang menyatakan bahwa kehamilan resiko tinggi, kehamilan kembar itu merupakan salah satu resiko dari preeklamsia. Baik. Gitu. Oke. Dok, saya sering mual dan nyeri ulu hati saat hamil besar. Bagaimana membedakan keluhan biasa dengan gejala preeklamsia? Ini pertanyaannya pintar-pintar semua. Iya, ini pendengarnya. pintar-pintar biasanya. Soalnya sekarang preeklamsia itu udah di mana-mana, di vaskes sudah digaungkan. Dan Oke. itu memang kami dari, kebetulan saya di POKI juga ya. Jadi pernah kita kumpul 10 dokter kandungan di sini Pekalongan, kita membahas tentang bagaimana mengedukasi preeklamsia sejak awal. Karena Oke. itu program kami gitu kan, program Ya. POKI gitu kan. Nah, kalau untuk tadi apa pertanyaannya?
nyeri ulu Iya, hati iya, saat iya, hamil membedakan besar. ya, Bagaimana membedakan keluhan biasa dengan Ya, gejala jadi preeklamsia? kalau misalkan ibu nyeri ulu hatinya, kan pasti ditensi nih setiap kali Mm-mm. kontrol nih, baik ke Oke. bidan, baik ke puskesmas. Iya. Nah, kalau ibu ada kegemukan, tensi tinggi, ada nyeri ulu hati, Mm-mm. bahkan pusing, terasa Oke. tengkuk, mukanya bengkak, Iya. hati-hati, itu bisa terjadi preeklamsia. Nah, membedakan apa? Contoh gini, dengan mual muntah itu tidak hanya sekedar mual muntah, pasti disertai dengan pandangan mata kabur, Oh, dengan nyeri gitu. kepala. Jadi tidak berdiri sendiri. Iya, iya. Jadi iya. itu untuk Ada faktor membedakannya, lainnya ya, ya. Tapi ciri-cirinya ya. ya, tapi kalau muntahnya karena mungkin telat makan beda lagi ya. Iya. Gitu. Itu nggak ada gejala Saya nyeri kepala mual, dan lain-lain. saya lemes, lesu, Gitu. ternyata belum makan, Iya, gitu kan? gitu Baik, ya. oke. Ya, nanti kita masih ada banyak pertanyaan sekali, Dok. Nanti kita akan bahas satu persatu karena kita akan break dulu karena sebentar lagi sudah masuk adzan duhur untuk waktu wilayah Kabupaten Pekalongan dan sekitarnya. Kita break dulu dan stay tune terus di 88.9 FM Rasika Pekalongan. Rasika FM. Balik setiap tindakan medis, ada harapan yang besar. Di sini, di Rumah Sakit H.A. Zaki Junaid, kami berdedikasi untuk memberikan yang terbaik bagi setiap pasien. Sejak mulai beroperasi pada 31 Desember 2010, Rumah Sakit H.A. Zaki Junaid telah berkomitmen untuk menyediakan layanan kesehatan yang berkualitas dengan mengedepankan profesional, ramah, islami, mutu, dan amanah, dan berfokus pada peningkatan mutu dan keselamatan pasien. Terletak di Jalan H. Ahmad Junaid, Buaran Kradenan, yang merupakan lokasi strategis di Kota Pekalongan dan berbatasan langsung dengan Kabupaten Pekalongan, kami hadir untuk memberikan pelayanan kesehatan terbaik bagi masyarakat Pekalongan dan sekitarnya. Berlokasi di tengah kawasan pondok pesantren, Rumah Sakit H.A. Zaki Junaid menawarkan suasana Islam yang unik. Kehadiran pesantren di sekitar rumah sakit memberikan sentuhan spiritual yang memperkaya pengalaman perawatan kesehatan, di mana nilai-nilai keislaman dan pelayanan kesehatan berjalan beriringan. Rumah Sakit H.A. Zaki Junaid terus berupaya untuk menjadi pilihan utama dalam perawatan kesehatan dengan memberikan pelayanan terbaik sesuai dengan misi kami, menjadi rumah sakit pilihan utama masyarakat. Pengakuan sebagai rumah sakit dengan akreditasi KARS paripurna adalah bukti dari kualitas pelayanan kami. Penghargaan ini merupakan hasil dari kerja keras dan dedikasi seluruh tim Rumah Sakit H.A. Zaki Junaid dalam memberikan pelayanan yang terbaik. Instalasi gawat darurat 24 jam siap melayani Anda setiap saat dengan tenaga medis yang profesional dan peralatan yang sesuai standar untuk menangani berbagai kondisi darurat. Didukung oleh armada ambulan yang selalu siaga 24 jam, kami memastikan penanganan darurat cepat dan efisien, membawa pasien dengan aman ke rumah sakit. Selain itu, kami juga memiliki layanan jemput pasien gratis 24 jam. Unit perawatan intensif atau ICU kami dilengkapi dengan peralatan medis yang sesuai standar dan tenaga ahli untuk menangani pasien dengan kondisi kritis. Fasilitas rawat inap kami dirancang untuk memberikan kenyamanan maksimal kepada pasien dengan kamar yang bersih, nyaman, dan layanan perawatan penuh kasih dari tim medis kami. Kami menawarkan berbagai pilihan fasilitas rawat inap, mulai dari kelas 3 yang terjangkau hingga kelas superior yang nyaman dan eksklusif. Setiap kelas dirancang sesuai dengan ketentuan dari Kementerian Kesehatan. Instalasi bedah sentral atau IBS kami memastikan prosedur bedah yang aman dan efektif dengan ruang operasi steril dan tenaga ahli yang berpengalaman. Kami juga menyediakan layanan gizi yang terjamin kualitasnya dengan menu sehat yang disesuaikan untuk mendukung pemulihan pasien. Bagi Anda yang memerlukan perawatan intensif, layanan pendaftaran rawat inap di Rumah Sakit H.A. Zaki Junaid juga mudah dan cepat. Petugas kami akan memandu Anda melalui setiap langkah proses administrasi dengan jelas dan efisien. Poliklinik kami dilengkapi dengan berbagai spesialisasi, dari penyakit dalam, kebidanan, hingga pediatri.
Didukung oleh dokter-dokter profesional, kami berkomitmen memberikan pelayanan kesehatan terbaik bagi setiap pasien dengan pendekatan yang ramah dan penuh perhatian. Kami hadir dengan instalasi rawat jalan yang lengkap dan siap melayani berbagai kebutuhan kesehatan Anda. Mulai dari klinik kesehatan ibu dan anak yang berfokus pada kesehatan ibu dan anak, hingga klinik umum dan klinik penyakit dalam yang siap menangani berbagai masalah kesehatan umum dan penyakit kronis. Kami juga memiliki klinik bedah, klinik obgen atau kandungan, serta klinik anak dan klinik tumbuh kembang anak untuk memastikan pelayanan yang optimal dari usia dini hingga dewasa. Tidak ketinggalan klinik rehab medis dan fisioterapi, klinik mata, klinik saraf, dan klinik THT yang memberikan solusi komprehensif untuk berbagai kondisi medis. Untuk masalah kesehatan jiwa, kami menawarkan klinik kedokteran jiwa dan rehabilitasi narkoba, serta konsultasi psikologi. Selain itu, klinik gigi, klinik kulit dan kelamin, dan klinik ortopedi dan traumatologi tersedia untuk mendukung diagnosa dan perawatan secara menyeluruh. Fasilitas radiologi kami dilengkapi dengan teknologi terkini seperti X-ray untuk mendukung diagnosa yang akurat dan cepat. Laboratorium kami menyediakan layanan pemeriksaan lengkap dengan hasil yang cepat dan terpercaya, menjadi bagian penting dalam proses diagnosa dan pengobatan. Rumah Sakit HA Zaki Junaid memiliki layanan unggulan yang berfokus pada kesehatan jiwa dan tumbuh kembang anak. Layanan psikiatri atau kejiwaan dan rehabilitasi narkoba. Kami memiliki layanan psikiatri atau kejiwaan yang mencakup rawat jalan psikiatri atau jiwa, rawat inap psikiatri atau jiwa, dan rehabilitasi narkoba. Layanan ini dirancang untuk membantu pasien mengatasi masalah kesehatan mental dan ketergantungan pada obat-obatan terlarang. Dengan kamar perawatan di bangsal khusus jiwa yang nyaman, bersih, sesuai standar yang telah ditentukan, dan lebih humanis, serta ditunjang staf yang profesional dan memiliki skill yang teruji, menunjang perawatan kesehatan jiwa di Rumah Sakit HA Zaki Junaid lebih optimal dan berfokus pada peningkatan mutu dan keselamatan pasien. Layanan tumbuh kembang anak. Layanan tumbuh kembang anak mencakup klinik spesialis anak, klinik kedokteran rehabilitasi medik, klinik okupasi, klinik terapi wicara, klinik fisioterapi anak, dan psikologi. Kami hadir untuk memastikan setiap anak mendapat perawatan yang tepat untuk mendukung perkembangan optimal mereka. Layanan fisioterapi kami siap membantu pasien memulihkan mobilitas dan kekuatan fisik, baik pasca operasi, cedera, maupun kondisi kronis lainnya. Dengan tenaga ahli yang berpengalaman dan fasilitas yang lengkap, kami Baik kawan Rasika, kita masih bersama di Bincang Sehat bersama Rumah Sakit HA Zaki Junaid bersama saya Bagus AA dan narasumber kita siang hari ini Dr. Dewi Susilowati SPOG MKM. Dan untuk Anda yang ingin mendapatkan layanan kebidanan dan kandungan di Rumah Sakit HA Zaki Junaid, silakan Anda bisa mendapatkan layanan klinik laktasi, klinik ibu dan anak yang menerima KB, imunisasi bayi, klinik spesialis kandungan bersama Dr. Dewi Susilowati dengan jadwal Senin, Selasa, dan Kamis pukul 3:30 sore, Rabu dan Jumat pukul 11 siang, dan pada hari Sabtu pukul 5 sore. Ada juga di situ layanan prenatal class, prenatal class, yoga dan penyuluhan kesehatan ibu hamil, layanan home care ibu dan bayi, layanan USG Rp100.000, layanan MOW One Day Care, layanan jemput ambulan gratis untuk persalinan, dan juga gift cantik untuk persalinan termasuk foto newborn dan layanan video persalinan. Silakan Anda bisa datang ke Rumah Sakit HA Zaki Junaid. Dan kita lanjutkan lagi. Pertanyaannya masih banyak sekali, semoga saja tercover semua ini ya. Di online juga banyak, di TikTok, di IG, yang lewat Rasika juga banyak, yang sudah inden dari tadi juga sudah banyak. Kita akan masuk ke pertanyaan berikutnya. Dok, kalau tekanan darah tinggi saat hamil tetapi tidak ada keluhan lain, apakah tetap berbahaya? Baik, silakan dok. Tekanan darahnya tinggi,
saat hamil, tapi tidak ada keluhan lain, Dok. Tetap berbahaya nggak? Tetap beresiko. Tetap Jadi beresiko, beresiko itu bisa terjadi preeklamsia atau resiko tinggi ya. Oke. Jadi kalau resiko kan pasti bisa terjadi, bisa juga enggak ya. Tapi tetap beresiko. Jadi tetap harus di awal memang tidak ada keluhan. Biasanya cuma tensi tinggi aja kan, evaluasi tidak hanya sekali. Ya, tensi tinggi kan ibu kan sebulan sekali pasti kontrol ke vaskes ya. Jadi nanti tensi ulang. Nah, kalau memang tingginya di atas 140 ya diberikan obat pencegahan dong ya gitu. Untuk sampai ke 9 bulannya biar supaya normal ya. Supaya nggak bisa terkejang. Kalau normal sih saya rasa kalau kehamilan itu akan terus naik ya, karena memang Gitu ya, Dok? Iya, karena memang bayi di dalam kalau bahasa awamnya bayi di dalam rahim itu kalau semakin gede, kalau tensi tinggi dianggap seperti racun. Jadi begitu dikeluarkan nanti dia tensinya turun sendiri. Auto gitu ya, Dok. Oke. Dok, saya jarang kontrol kehamilan karena merasa sehat. Aduh, nggak pernah datang ke posyandu juga ini mungkin ya. Apakah preeklamsia bisa muncul tanpa gejala? Bisa di awal kehamilan tidak ada gejala, tapi tiba-tiba tensi tinggi dan tidak terdetek, apalagi bunda tidak memeriksakan kandungan secara rutin ya. Jadi kalau orang hamil itu tetap harus kolaborasi antara vaskes 1 dengan rumah sakit ya. Kayak ANC terpadu tuh di awal kehamilan tuh ada minimal 6 kali pemeriksaan ya. 1 kali di trimester pertama, 2 kali di trimester 2, kemudian 3 kali di trimester 3 ya. 3, 5, 6. Jadi 6 kali minimal itu. Jadi harus diperiksakan bunda, karena kan nyawa kita lebih penting ya dibandingkan hal-hal yang lain. Kan ini periodenya cuma 1 sampai 9 bulan ya. Apa susahnya untuk ke vaskes 1 ya, yang terdekat lah kalau masih belum mau ke rumah sakit ya. Nanti kan screeningnya, penapisannya dari vaskes 1 kan dari puskesmas ya. Ada dokter, ada bidan yang akan screening mana yang perlu dirujuk, mana yang enggak gitu. Dan dari situ bisa ketahuan semuanya kan nanti, memastikan semuanya baik-baik saja. Dok, saya usia 38 tahun dan sedang hamil pertama. Apakah usia mempengaruhi resiko preeklamsia? Iya, tadi seperti yang disebutkan di awal, usia terlalu muda, terlalu tua. Gitu. Baik. Saya mengalami kenaikan berat badan mendadak saat hamil, Dok. Apakah itu bisa menjadi tanda preeklamsia? Iya, tadi seperti ngitung aja bunda. Jadi nanti harus dihitung IMT-nya berapa ya. Kalau IMT-nya kurang lebih termasuk kategori overweight atau obesitas ya. Kalau terlalu gemuk ya. Terlalu gemuk 28,8. Nah, kalau IMT itu indeks massa tubuhnya lebih dari 30, obesitas. Nah, itu termasuk kategori resiko tinggi. Jadi timbang, ukur berat badannya. Nah, itu gitu ya. Dok, kalau preeklamsia terlambat diketahui, apa dampaknya untuk ibu dan bayi? Yang pertama, gak diketahui dengan pasti 9 bulan bisa kejang mendadak. Kejang mendadak. Serius ini, Dok? Iya, kejang. Walaupun dari awal itu nggak ada apa-apa gitu. Iya, nanti begitu di awal nggak apa-apa, tiba-tiba kan nggak pernah periksa, misalkan nih dia kedeteksinya pas dari saat nyeri kepala, pusing, mual muntah, tiba-tiba di rumah dia kejang tanpa ketahuan. Kalau dia langsung dibawa ke rumah sakit, mungkin lebih dini ya, dia bisa dideteksi, dicegah gitu. Tapi kalau memang sudah kejang, itu bahkan bisa masuk ICU dan resiko nyawa taruhannya, karena begitu kejang, otomatis kan nggak sadar nih Pak, gitu kan, nggak sadar, akhirnya bisa kerusakan organ di mana-mana, gitu kan, bisa ke paru, bisa ke jantung, membengkak, bisa juga tali pusatnya pasiennya lepas, akhirnya perdarahan di dalam rahimnya, bayinya meninggal dalam rahim. Ya kalau misalkan masih bisa selamatkan dua-duanya, lebih bagus gitu kan. Tapi kalau misalkan ada kondisi bayi ibu kejang, kami resiko bayi ada 2 yang harus selamatkan, gitu kan. Gitu. Jadi ibu hidup bisa juga bayinya meninggal. Iya, itulah pentingnya periksa rutin ya. Jangan tidak periksa loh Bu. Betul. Aduh. Ini ada lagi nih. Tetangga saya mengalami kejang saat hamil karena preeklamsia. Bagaimana cara mencegah kondisi seperti itu biar tidak terjadi? Nah, ANC rutin jawabannya. ANC rutin di trimester 1 kali minimal, di trimester 2 12 sampai 28 minimal 2 kali, di trimester ketiga 28 sampai 40 minggu 3 kali. Itu nanti akan periksanya tensi, pasti di tensi, tekanan darah, timbang, ukur berat badan, tinggi badan sama berat badan. Pasti akan dilihat, cek protein urin juga. Itu bisa dicegah gitu. Baik. Ada lagi nih, Dok. Aduh, ngeri juga nih pertanyaannya. Saya sering stres, Dok. Stresnya kenapa dulu nih? Kurang istirahat selama hamil. Apakah itu bisa memicu preeklamsia?
kurang jalan-jalan ini dok, berarti dok. Stresnya kenapa? Kalau memang stresnya karena gangguan kecemasan, karena ketakutan hamil, ya itu beda cerita, itu nanti harus konsultasinya ke dokter jiwa ya gitu kan. Ya. Gitu Tapi ya, kalau misalkan stresnya memicu tensi tinggi, misalkan dia memang tadi genetiknya punya riwayat hipertensi ya, kemudian tambah stres, bisa nggak dia naik? Wong kita aja yang punya darah tinggi, saya punya darah tinggi loh. Kalau misalnya saya terlalu stres banget juga terkadang naik bisa gitu. Tapi kan kita kontrol dengan obat ya, karena bapak saya yang saya itu tensi tinggi gitu. Jadi semua bisa Keturunannya berarti berisiko, ya dok ya? ya. Berisiko semuanya ya. Gitu. Tapi kita kan bisa mencegah sebenarnya sebelum itu terjadi. Gitu. Sebetulnya kalau menurunkan tensi darah dengan obat tiap hari itu bagus kan sih dok? Jadi kan preeklamsia ini hanya terjadi pada saat kehamilan. Artinya apa? Gitu ya? Pengobatan obat turun tensi itu karena faktor kehamilannya, kerusakan di bagian ari-arinya tadi ya. Nah nanti pengobatan untuk preeklamsia sampai 9 bulan sampai lahir. Setelah itu dia turun sendiri, nggak perlu. Auto turun sendiri ya dok. Gitu. Oke, baik. Kecuali yang punya hipertensi ya. Itu lain lagi. Lain lagi. Ya. Kalau ini di luar ini nih dok. Kalau hipertensi tiap hari makan obat, ada pengaruhannya nggak sih dok? Jadi kita harus kontrol rutin ya, karena semua obat yang kita masukkan juga bisa mempengaruhi ke yang lain. Jadi tapi akan lebih baik kita pilih obat yang sesuai dengan kondisi tubuh kita. Kan dokter penyakit dalam kalau hipertensi tahu lah ya, mana yang dengan JM dengan hipertensi, mana dengan hipertensi gitu kan. Jadi itu multifaktorial nggak bisa dijudge satu bahwa ini bahaya nggak minum obat tensi seumur hidup gitu. Tapi akan lebih baik dicegah daripada nanti sampai ternyata sampai stroke gitu ya. Nah kan dosis minum obat kan bisa diturunkan gitu, dan dengan pola makan bisa nggak dia, kalau dia udah stabil tidak ada nih ya bisa juga dia diturunkan pelan-pelan. Oke. Nih ini ada pertanyaan, ini mungkin sedikit ngulang dok ya, mungkin jawabannya mungkin agak sedikit diperpendek boleh. Dok, apakah pola makan asin dapat memperparah tekanan darah tinggi pada ibu hamil gitu kan? Jawabannya iya dong tadi. Iya ya. Oke, tadi ya jawabannya iya ya Bu ya. Jika saya pernah mengalami preeklamsia pada kehamilan sebelumnya, apa yang harus dilakukan sejak awal kehamilan berikutnya, dok? ANC, deteksi dini seperti yang tadi saya bilang, trimester 1, 2, 3 gitu. Oke. Dok, apakah ibu hamil dengan preeklamsia selalu harus melahirkan cepat? Tergantung tensinya berapa. Nggak bisa, kalau tensi 180 90 tetap harus indikasi SC ya, terminasi SC. Sesar ya. Tapi kalau misalkan dia masih 140 dan ada pembukaan maju, ada normal, sangat mungkin bisa normal gitu. Oke. Lebih baik normal sih. Kalau saya kalau tensinya nggak tinggi. Normal, iya. Oke. Apa saja tanda bahaya preeklamsia yang harus segera dikenali keluarga di rumah, dok? Nah, ini bapak-bapak ya, terus tetangga juga harus tahu nih. Kalau misalnya di rumah ada yang sedang hamil kan. Ini mungkin nanti menjadi pesan terakhir ya, untuk maksudnya gini, pesan yang harus digaungkan di semua wanita hamil baik bapak, yaitu 1, tensi tinggi, tensi 140/90 naik ke atas, kaki bengkak, baik kaki, tangan dan muka ya. Kemudian pandangan mata kabur, nyeri kepala yang terus tidak sembuh dengan istirahat dan nyeri kepala hebat gitu kan. Kemudian mual muntah ya, terus ngeleyeng-leyeng kayak ngeliat orang tuh yang angka 1 2 gitu kan. Kan kabur itu loh Pak maksudnya. Terus itu harus segera ke rumah sakit, bahkan bisa tes sesek ya gitu. Oke. Itu tadi semua sudah saya bacakan pertanyaannya dan sudah jelas semuanya. Saya yakin semuanya semoga saja bermanfaat ya. Dan yang jelas kebersamaan kita kurang lebih hanya 1 jam saja bersama Dr. Dewi Susilowati. Makanya saatnya sekarang Bagus A pamit undur ya, mengucapkan banyak terima kasih. Mungkin ada sedikit tambahan Ibu sebelum kita berpisah. Wah, berpisah. Quote Quote of the day adalah jaga kesehatan wanita hamil, hindari resiko tinggi preeklamsi dan deteksi dengan cepat, yaitu tensi tinggi, nyeri kepala, pandangan mata kabur, bengkak dan sesek, dan juga ada riwayat hipertensi sebelumnya. Gitu. Terima kasih ya dok. Dan untuk Anda kawan yang ingin mendapatkan layanan kebidanan dan kandungan di Rumah Sakit H.A. Zaki Junet, silakan. Ada di situ klinik laktasi, klinik ibu dan anak menerima KB dan imunisasi, klinik spesialis kandungan bersama Dr. Dewi Susilowati, setiap hari Senin, Selasa dan Kamis pukul 3:30 sore, Rabu dan Jumat pukul 11 siang dan Sabtu pukul 5 sore. Ada juga layanan prenatal class, yoga dan penyuluhan kesehatan ibu hamil, layanan home care dan ibu dan bayi, layanan USG Rp100.000, layanan MOW one day care,
terus juga ada layanan jemput ambulan gratis untuk persalinan, gift cantik untuk persalinan termasuk foto newborn dan layanan video persalinan. Terima kasih banyak untuk kebersamaan Anda. Saya Bagus A pamit undur, mengucapkan banyak terima kasih sekali lagi dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 88,9 FM Rasika Pekalongan.